Jadi di sini ada makam dari para prajurit Turki pada saat itu, yaitu Turki Ottoman pada saat itu yang berperang di Perang Dunia ke-1. Selamat datang lagi di channel Vina Vemura. Vlog kali ini adalah perjalanan summer road trip kami ke beberapa provinsi di Turki. Provinsi yang pertama kali kami singgahi adalah Çanakkale di sisi bagian barat laut negara Turki. Nah, tahu nggak teman-teman, seperti halnya Istanbul, Çanakkale ini juga merupakan provinsi yang wilayahnya berada di dua benua, yaitu Eropa dan Asia, yang dipisahkan oleh Selat Dardanelles atau Selat Çanakkale. Selat ini juga menghubungkan dua laut, yaitu Laut Marmara dan Aegea. Untuk orang Turki, wilayah Çanakkale ini punya nilai historis yang sangat penting dalam perjuangan mempertahankan tanah air mereka. Karena pada masa Perang Dunia I, di wilayah Çanakkale terjadi pertempuran laut dan darat yang sangat dahsyat yang dikenal dengan pertempuran Gallipoli. Nah, Rusia yang waktu itu berperang melawan Jerman semakin terdesak karena Jerman menutup jalur darat dengan menguasai sebagian besar wilayah Eropa. Sehingga Rusia waktu itu meminta bantuan negara sekutunya, yaitu Inggris dan Prancis, untuk menguasai Turki Ottoman yang merupakan sekutu Jerman, agar bisa membuka jalur laut menuju Laut Hitam yang menghubungkan Rusia dengan dunia luar lewat Selat Bosphorus dan Dardanelles, yang saat itu dikuasai Turki Ottoman. Nah, walaupun Turki Ottoman akhirnya berada pada pihak yang kalah perang, tapi mereka berhasil memenangkan pertempuran Gallipoli dan menyelamatkan bangsa Turki dari penjajahan negara sekutu. Ketika kami sampai di alun-alun kota Gallipoli, kebetulan bertepatan dengan hari kemenangan atau Zafer Bayram, yaitu hari kemerdekaannya orang Turki. Jadi kita berhenti sebentar karena jalanan memang ditutup untuk upacara. Awalnya kita mau menyinggahi semenanjung Gallipoli, yaitu lokasi pertempuran darat waktu itu terjadi. Tapi karena mengikuti peta malah kesasar, akhirnya kita singgah sebentar ke salah satu benteng yang menjadi tempat reparasi senjata pasukan Turki Ottoman saat Perang Dunia I. Benteng ini masih menyimpan ratusan senjata, peralatan makan, dan meriam yang dipakai saat Perang Dunia I.
kita langsung menuju ke Monumen Martir Çanakkale, tempat pemakaman para syuhada pasukan Turki Ottoman yang gugur di Perang Dunia I. Cek pen dulu. Bugün Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeyiz. Evet, o ne? Şehitler Anıtı mezarlık. Sekarang kita lagi ada di Çanakkale, tepatnya ada di Çanakkale Martir Monumen, alias kalau Indonesia itu apa ya, museum, bukan, monumen pahlawannya gitulah. Jadi di sini ada makam dari para prajurit Turki pada saat itu, yaitu Turki Ottoman pada saat itu yang berperang di Perang Dunia ke-1. Dan di sini ada monumennya. Jadi monumen ini tuh penting banget buat orang Turki, karena walaupun Turki kalah Perang Dunia ke-1, tapi di Çanakkale ini mereka menang gitu. Jadi kemenangan ini tuh penting banget untuk menyelamatkan masa depan Turki gitu. Jadi kalau Istanbul itu dibelah sama Selat Bosporus, kalau dari arah selatan itu ada Selat Çanakkale. Itu adalah Selat Çanakkale. Kalau misalkan pada saat itu pasukan sekutu menembus selat ini, itu mungkin Turki udah habis teman-teman, diserang sama pasukan sekutu. Jadi monumen ini itu dibangun untuk memperingati para tentara Turki yang meninggal di Perang Dunia ke-1. Nah, itu makamnya tuh ada di sana, ada di sisi sana. Dan ini posisinya ada di bukit itu. Ya. Dan ini adalah Selat Çanakkale. Di seberang sana juga masih Çanakkale juga, cuman di sisi sebelahnya. Dan guys, ternyata kita datang ke sini itu tepat banget pada saat hari kemenangan Perang Çanakkale ini. Kalau orang Turki nyebutnya 30 Ağustos Zafer Bayram, yaitu hari kemenangan. Perjalanan kita berlanjut ke sisi Asia Çanakkale melewati jembatan yang menghubungkan sisi Eropa dan Asia untuk menuju ke kota Truva atau Troya yang terkenal dengan kisah Perang Troya.
karena waktu semakin sore dan sempit, kita hanya bisa mampir di alun-alunnya saja, karena menuju reruntuhan kota kuno Troya masih butuh waktu beberapa jam lagi.